Shalom teman-teman dalam Tuhan, selamat malam. Puji syukur pada Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, di persekutuan doa terakhir di tahun ini, kita akan merenungkan satu pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang baik. Tuhan sudah memimpin persekutuan doa kami Tuhan, selama 2,5 bulan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh berdoa, kami bersyukur semua Tuhan, kami mau berterima kasih atas rahmat-Mu kepada kami Tuhan. Berkati pada malam hari ini juga Tuhan, seperti Tuhan sudah memberkati persekutuan doa sebelumnya, kiranya perenungan firman Tuhan pada hari ini memberkati kami semua, dan juga setiap yang mendengarkan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kami. Teman-teman dalam Tuhan, saya akan membacakan satu perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dari Lukas 1 ya, ayat 26 sampai seterusnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman dalam Tuhan, pemberitahuan mengenai kelahiran Tuhan Yesus diberitahukan kepada Maria. Dan ini adalah satu good news, satu berita sukacita, berita peristiwa yang luar biasa. Anak Allah menjadi manusia, dan kita lihat ada kejadian yang sangat indah sekali. Pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh seorang malaikat pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan bertunangan bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Peristiwa Natal ini ada hal yang luar biasa terjadi. Ada kerendahan hati dari Tuhan Allah. Ada penyembunyian dari hal-hal spektakuler. Karena hal yang dipilih itu kota kecil, kota Nazaret, bukan kota Yerusalem, ibu kota yang besar. Kota yang dipilih kota kecil, misalnya kalau kita bukan bilang Jakarta atau Bandung atau Semarang, tapi misalnya kota yang kecil, Tanjung Pinang misalnya gitu ya, kota kecil. Tapi kalau kita lihat orang yang dipilih juga Maria, seorang perawan gadis sederhana. Kalau kita sekarang mengenal Maria, luar biasa jadi sosok Ibu Yesus. Pada saat itu orang nggak kenal Maria. Dia orang kecil, orang sederhana. Yusuf masih disebut dari keluarga Daud. Maria nggak disebut apa-apa, nggak ada title sama sekali. Tapi Maria dikunjungi malaikat Allah, diberi tugas spesifik yang luar biasa. Ketika itu malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ada salam berkat untuk Maria dari malaikat. Dan Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam shalom itu?" Maria kaget.
Apa artinya dia deg-degan, dia dikunjungi malaikat? Apa artinya dia nggak paham dan memikirkan itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Teman-teman dalam Tuhan, seorang yang dikunjungi oleh malaikat itu pasti bisa merasa ketakutan karena ada kemuliaan yang tidak wajar gitu, yang kemuliaan Allah yang dalam malaikat itu ya. Kalau kita lihat waktu Lukas 1 ya, ketika malaikat menampakkan pada Zakaria, dia juga ketakutan, Zakaria, Imam Zakaria ya, waktu mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat di Lukas 2, ketika malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang, mereka juga ketakutan, wajar. Jadi kalau Maria dikatakan jangan takut hai Maria, berarti Maria ada kedeg-degan, ada takut gitu. Karena ini ada penampakan yang luar biasa, penampakan malaikat. Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa arti kasih karunia? Itu adalah anugerah, kebaikan Allah. Kalau seseorang dipanggil untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Dan kalau kita pun dipanggil Tuhan, itu adalah anugerah. Maria diberi tugas untuk melayani, dan itu adalah anugerah, kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria akan mengandung, melahirkan, nama anak itu adalah Yesus. Yesus adalah nama juga yang diberikan malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Jadi waktu itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan Joshua. Dia adalah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus bukan anak biasa, dia disebutkan dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan dia juga berarti adalah Mesias yang diurapi Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahannya. Janji kepada Daud mengenai kerajaan digenapi. Kerajaan Yesus adalah kerajaan Allah. Teman-teman dalam Tuhan, tapi ada problem di sini. Problemnya apa? Maria bilang, dia belum bersuami, dia belum berhubungan dengan laki-laki secara hubungan suami istri. Bagaimana hal ini mungkin? Jika dia mau mengandung, tentu harus perlu bersetubuh dengan laki-laki. Kedengarannya mustahil, bukan? Bagaimana seorang bisa mengandung kalau nggak ada hubungan antara laki-laki dan perempuan? Tapi malaikat itu berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Teman-teman dalam Tuhan, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan anugerah Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Roh yang sama yang ada di dalam penciptaan ketika itu pada bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Allah, air, berfirman ke Allah, jadilah terang, laut terang itu jadi. Roh yang sama yang melayang-layang di atas permukaan air, roh yang sama juga yang menaungi Maria. Roh Kudus akan turun ke atas Maria, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi Maria, anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Kembali, kehebatan anak ini diekspos, dia adalah kudus, berarti dipisahkan, dikhususkan untuk melayani, dan disebut anak Allah. Ini Yesus Kristus. Nah, kemudian malaikat itu mengatakan, dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi malaikat mengatakan bahwa nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan Elizabeth itu udah mandul juga ya. Dia sedang mengandung. Dia sedang mengandung, ini kebaikan Tuhan. Kalau kita renungkannya di dalam misi yang luar biasa ini, Tuhan juga menguatkan Maria dengan kejadian mukjizat pada Elizabeth anaknya gitu ya. Jadi dia nggak sendirian. Coba bayangkan, coba Maria itu bisa bingung nggak coba kalau dia mengalami pergumulan seperti ini. Memang Elizabeth dan Maria mengalami mukjizat ya. Jadi Elizabeth bisa menguatkan Maria nanti waktu Maria mengunjungi Elizabeth ya. Jadi di dalam hidup kita pun kalau kita mengalami kejadian yang nggak biasa dan sulit, Tuhan bisa menempatkan orang lain untuk mengerti kita. Jadi kita nggak sendirian. Ya,
teman-teman. Nah, dan sesungguhnya Elizabeth sanahmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandu itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kata Maria langsung apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Ini perkataan yang indah luar biasa. Ini satu ketaatan, satu sikap yang mau menerima. Maria itu seorang orang kecil, gadis perawan orang kecil. Ini berbeda dengan Sakaria, imam ya, hamba Tuhan. Sikap mereka beda loh. Sakaria pada saat itu malaikat juga datang kepada dia, memberitahukan kepada bahwa istrinya akan mengandung ya, yang udah si Elizabeth itu yang di usia tuanya akan mengandung. Sakaria bilang kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Kan kalimatnya mirip ya. Bagaimana hal ini mungkin kalau aku sebelum bersuami kan? Kalau ini besar, Sakaria bilang kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Mirip kan? Jadi gimana bisa, ini mustahil gitu ya. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia umurnya. Tapi jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi si Sakaria itu nggak percaya, beda sama Maria. Maria itu percaya. Ini luar biasa loh. Coba teman-teman bayangkan ya, Maria itu orang kecil, gadis desa. Sakaria itu imam, hamba Tuhan. Tapi iman Maria itu melebihi iman Sakaria. Sulit dimengerti ya. Maria ini walaupun dia orang kecil, dia tak belajar taat. Dan tugas yang diterima itu nggak mudah loh. Dia nggak debat loh, dia nggak debat, nggak ada perdebatan. Kalau tadi kayak mudah kan kalau dibaca kan, ya kayak mudah ya, kayak terima begitu. Dia cuma mempertanyakan bagaimana hal ini mungkin karena aku belum bersuami gitu. Tapi dia menerima gitu, dia nggak berdebat dan sebagainya gitu ya. Menerima seperti mudah gitu, kayak misalnya diajak teman, ayo ke mall, ikut ke mall gitu ya gitu ya. Jadi semudah itu gitu. Dan tapi tentu sebenarnya ada pergumulan yang nggak mudah karena bagi resiko bagi Maria itu sangat luar biasa sulit. Dia masih berumur antara 13 sampai 15 tahun. Bagi Maria resiko itu sangat besar. Kalau seseorang mendapat kedapatan hamil padahal sudah bertunangan, ini bahaya. Kenapa bahaya? Saya paling sedikit ada 3 alasan. Pertama, mimpi Maria bisa hilang. Dia bisa ditinggalkan Yusuf loh. Betul kan? Yusuf bisa pikir, wah ini Maria nggak setia gitu. Karena hal ini nggak mungkin. Kalau misalnya mengandung dari Roh Kudus kan tuh, itu siapa yang bisa ada dalam dunia ini? Belum ada yang terjadi seperti ini ya. Walaupun demikian karya keselamatan Allah luar biasa ya. Karena malaikat juga menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Jadi Yusuf mengalami hal-hal supernatural juga jadi. Makanya Yusuf ya disebut orang benar, menerima Maria dan melakukan tugas yang diembannya. Dia menerima Maria gitu ya. Jadi Maria pun ada pergumulan yang nggak mudah. Pertama, kedua, dia bisa menanggung malu, menanggung aib. Ketika orang-orang bisa membicarakan dia, kok kedapatan hamil sudah bertunangan, tapi bilangnya dari Roh Kudus gitu, gimana gitu? Mengandung dari Roh Kudus, siapa yang mau percaya? Bahkan di dalam ketiga yang berbahaya itu di dalam budaya Yahudi, ada resiko bisa dirajam batu. Bisa dirajam batu Maria ini, bahaya sekali. Sekali lagi Maria adalah seorang yang menerima rahmat Allah. Pelayanan yang diemban itu satu anugerah. Dia berbagian punya misi melahirkan Yesus sang juru selamat. Anak yang dikandungannya akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, akan disebut kudus, dipisahkan Yesus dari Allah dan tidak berdosa dan dipisahkan, dikhususkan untuk pelayanan, dan dia adalah anak Allah. Gitu ya teman-teman ya. Maria mendapatkan misi menjadi ibu Yesus. Sekali Maria menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, dia taat perintah Tuhan, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Mereka orang sederhana, bahkan bukan orang yang berada. Nanti Yusuf dan Maria akan pergi ikut sensus kan ke Bethlehem. Di sana nggak ada tempat bagi mereka di penginapan.
Kalau kita lihat bahwa di terjemahan aslinya itu adalah lebih ke kamar tamu ya. Jadi semua kamar tamu udah penuh, semua di kerabat Yusuf sudah penuh. Bukankah kalau kita pikir kalau ada ruang ruang tamu itu prioritas pada kerabat yang hamil besar, betul kan? Tapi kenapa Maria itu jadi nggak ada tempat di ruang tamu pun nggak ada tempat gitu ya? Karena kemungkinannya adalah stigma, ada stigma karena kehamilan ini. Jika Maria dan Yusuf tiba di kampung halamannya di tengah gunjingan dan cibiran karena situasi yang memalukan. Itu yang bisa kita bayangkan ya. Yesus harus lahir di palungan. Anak Allah yang maha tinggi dilahirkan di tempat yang untuk hewan, bukan di kamar tamu yang hangat, yang aman, yang jauh, bersih. Dikelilingi dengan keluarga yang penyayang, penuh kasih. Tapi kita lihat bahwa di dalam semua itu Yesus dilahirkan di palungan. Ini kita harus sadar bahwa memahami betapa sulit yang hidup yang dihadapi Yesus. Dan orang tuanya ada stigma, rasa malu, penolakan dari keluarga besar, dan teman-teman yang diperlihatkan dalam Injil. Bahwa ini tema yang berulang gitu ya. Kalau kita lihat bahwa palungan bukan cuma menggambarkan kerendahan hati Yesus, kerendahan hati Allah, melainkan juga penghinaan yang dialaminya. Palungan tempat merupakan simbol penolakan seperti halnya kayu salib tempat ia mati. Palungan memberitahu bahwa sejak dari awal kehidupan juru selamat penuh dengan hal yang tidak mudah. Maria sebagai ibunya juga mengalami hal yang tidak mudah, tapi Maria juga ikut pikul salib. Ini adalah hasil dari komitmen Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia tetap taat. Nanti kalau waktu kita lihat lagi cerita dari Alkitab, waktu Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, kita lihat pada waktu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Simeon mengatakan bahwa pedang akan menembus jiwa Maria. Dan Maria tetap taat. Ini adalah komitmen Maria sebelumnya, akulah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ini kalau kita terus flashback baca Alkitab terus ya, ketika Yusuf dan Maria kemudian harus menyingkir ke Mesir karena pembunuhan anak di Betlehemnya, hidupnya pindah tempat lagi, pindah ke Mesir, kemudian pindah lagi menyingkir ke Nazaret, mereka pindah-pindah terus ya. Maria ini hasil dari komitmennya dia bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita lihat bahwa Yesus waktu umur 12 di bait Allah, waktu 3 hari hilang, kemudian dicari lagi Maria dan Yusuf mencari lagi. Waktu ditanya, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Yesus bilang, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Jadi mereka nggak ngerti apa yang dikatakannya, tapi Maria menyimpan semua itu dalam hati. Ini adalah komitmen Maria sebelumnya bahwa aku inilah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Teman-teman dalam Tuhan, waktu Yesus mengadakan mujizat di Kana, pada saat itu ada perkawinan di Kana, ibu Yesus di situ dan murid-muridnya di situ diundang ke perkawinan. Mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada Maria itu, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nggak enak dibilangin sama anak, nggak ditaatin gitu. Tapi Maria nggak komplain, malah bilang, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bahkan Yesus mendahulukan kerajaan Allah daripada hubungan keluarga. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Karena Yesus kan dianggap nggak waras gitu ya, nggak waras. Waktu Yesus dan sanak saudaranya, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada banyak orang duduk di mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk sekelilingnya dan berkata, inilah ibuku, saudaraku. Barang siapa melakukan kehendakku, ialah saudaraku laki-laki, dan ialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Coba bayangkan sebagai seorang ibu, Yesus mendahulukan relasi keluarga dibandingkan kerajaan Allah. Dia lebih mementingkan kerajaan Allah. Ini adalah pergumulan Maria yang gak mudah gitu ya. Dan ini pergumulan yang hasil komitmen Maria sebelumnya. Akulah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan kalau kita lihat waktu Yesus di kayu salib, peristiwa yang paling mengenaskan bagi Maria ketika ia di sana dekat salib Yesus. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan semenjak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Teman-teman di dalam Tuhan, Maria harus melihat anaknya mati di kayu salib. Dia harus terima pedang akan menusuk jiwanya. Ini adalah komitmen Maria ketika dia sudah berkomitmen bahwa akulah hamba Tuhan. Jadilah sesuai menurut perkataanmu. Hidup Maria nggak mudah loh. Hidup Maria nggak mudah. Betul-betul nggak mudah. Dan Natal adalah peristiwa yang indah sekali. Natal itu peristiwa yang indah di mana Tuhan mau memakai Maria orang kecil, orang sederhana untuk menjadi ibu Yesus. Secara manusia itu nggak mungkin ya. Karena gimana seorang masih perawan, belum menikah, belum berhubungan suami istri, tapi bisa mengandung dan melahirkan anak Yesus. Tapi Maria taat dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu." Dia percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Teman-teman dalam Kristus Yesus, sebagai seorang yang kita bergumul dengan gangguan kesehatan mental, dan mungkin juga teman-teman yang caregiver ya, hidup kita mungkin nggak mudah ya. Hidup kita nggak mudah. Kita bisa mengalami stigma. Kita bisa dianggap aib mungkin, bisa dianggap kaum marginal, miskin, bukan orang terpandang. Dan kalau Tuhan sudah izinkan ini semua terjadi, dan Tuhan tetap punya melihat kita, mau memanggil kita, punya misi hidup kita untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan. Maukah saudara merespon? Kita mungkin bukan orang siapa-siapa, bukan orang besar, tapi orang kecil, tapi Tuhan mau pakai kita. Nah, teman-teman, kiranya kita seperti Maria, saya mau dipakai Tuhan. Pelayanan itu kasih karunia, pelayanan itu anugerah Tuhan. Mungkin kita mikir bahwa secara manusia nggak mungkin. Secara manusia nggak mungkin saya bisa melayani Tuhan dan dipakai Tuhan. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Waktu saya sendiri berpikir ya, saya seorang bergumul dengan GKM ya. Saya pernah didiagnosis skizoafektif dan bipolar. Saya masuk rumah sakit mental, rumah pemulihan ada 10 kali. Keluar masuk STT berulang kali. Dan akhirnya boleh selesai setelah bergumul 16 tahun, lulus di sekolah teologi. Dan gak mudah pergumulannya gitu. Saya rasanya kayak seringkali gak mungkin gitu ya. Saya juga rasanya gak layak. Banyak orang yang lebih bagus dari saya, lebih pantas dari saya. Banyak orang yang lebih bisa dipakai Tuhan. Tapi saya mendapatkan kasih karunia, dapat anugerah. Saya nggak layak gitu. Dan saya mau melayani Tuhan di dalam format keterbatasan saya. Teman-teman, Tuhan juga bisa panggil dan pakai engkau. Walaupun kita orang GKM, walaupun kita orang terbatas, kita orang-orang yang kecil, Tuhan juga bisa pakai kita. Maukah teman-teman merespon, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu. Kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan mau kita, mungkin kita dipanggil bisa menjadi pendoa, bisa memperhatikan, bisa menasehati, bisa memberi, bisa memimpin. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, panggilan kepada kita sebagai GKM, sebagai caregiver, ataupun kita memperhatikan orang GKM sebagai caregiver, ataupun kita menasehati, mengkonseling, mendoakan, apapun pelayanan yang Tuhan mau percayakan kepada kita menjadi berkat, biarlah kita percaya bahwa dan memegang bahwa aku inilah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Melayani Tuhan itu anugerah, itu kasih karunia. Kita mendapatkan kasih karunia kalau kita melayani Tuhan. Maukah teman-teman dipakai Tuhan, melayani Tuhan? Dipakai menjadi berkat bagi sesama. Seperti Maria, dia terima hidup dia mau dipakai melayani Tuhan. Ada banyak orang yang mungkin lebih pantas, ada banyak orang yang mungkin edukasinya lebih tinggi, ada mungkin orang yang lebih status sosial lebih tinggi, tapi Tuhan mau pakai Maria. Dan Tuhan juga mau pakai kita.
Tuhan mau pakai kita, apapun keberadaan kita, kalau Tuhan mau pakai kita, maukah kita berespon? Kita mau melayani Tuhan. Dan ini ada satu kasih karunia yang kita pegang seumur hidup. Kita bersyukur karena kita diberikan anugerah Tuhan. Dan saya mau ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Kami sadar Tuhan kalau kami diberikan anugerah, kalau boleh dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam keterbatasan kami juga Tuhan. Tolong supaya kami boleh berespon seperti Maria. Berespon bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Supaya kami boleh taat kepada firman-Mu Tuhan, walaupun mungkin ketaatan itu nggak mudah, harus bayar harga, banyak hal yang sulit, tapi kami mau dipakai Tuhan. Berkati setiap teman-teman GKM dan caregiver di tempat ini Tuhan, supaya mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin.